Wabarakatuh. Nama saya Jalur Akbar. Kelompok saya yang bernama Graham. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang elektrikal isolasi material. Nah, kita pembahasan yang pertama ada introduction to isolasi material, yang kedua ada electric property of the insulator, yang ketiga ada tipe polarisasi dari elektrik, lalu yang keempat ada thermal property dari isolasi material, yang kelima ada chemical properties of insulator, dan yang keenam ada beberapa pembahasan mengenai bahan insulator. Oke, yang pertama ada pengenalan untuk material insulator. Bahan insulator adalah zat yang menghambat aliran arus listrik, mencegah kebocoran dan memastikan keamanan di alat sistem kelistrikan. Bahan insulator sangat penting untuk melindungi dari korsleting listrik, memberikan dukungan mekanis dan menawarkan isolasi thermal. Aplikasi bahan insulator menjangkau berbagai industri, termasuk konstruksi, elektronik, dan pembangkitan listrik, di mana bahan ini meningkatkan keamanan dan keandalan dengan mencegah jalur arus yang tidak diinginkan dan melindungi komponen yang sensitif. Ada electric properties of insulator. Yang pertama ada electric strength. Kekuatan elektrik adalah medan listrik maksimum yang dapat ditahan oleh suatu bahan tanpa mengalami kerusakan. Disebut dalam kilovolt per meter. Sebagian besar insulator harus memiliki kekuatan antara 20 sampai 30 kilovolt per milimeternya untuk keandalan. Lalu ada produktivitas adalah mengukur berapa banyak medan listrik yang dapat melewati suatu bahan, lalu didefinisikan sebagai kapasitansi dengan bahan yang dibandingkan dengan ruang hampa. Tipikal nilainya berkisar dari 2,5 untuk kertas hingga 50 untuk air. Lalu dielectric loss adalah ukuran energi yang hilang sebagai panas dalam bahan isolasi di bawah medan listrik. Yang diwakili oleh loss tangan yang lebih rendah menunjukkan isolasi yang lebih baik. Jenis polarisasi dalam elektrik. Yang pertama ada polarisasi orientasi yang terjadi ketika medan listrik eksternal dijelaskan di pol perlahan di dalam material. Penyelarasan ini berkontribusi pada polarisasi keseluruhan dalam bahan. Yang kedua ada polarisasi ionik, muncul ketika medan listrik menyebabkan perpindahan yang positif dan negatif dalam senyawa ionik. Perpindahan ini berkontribusi pada polarisasi elektrik secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada elektronik polarisasi. Biasanya dari perpindahan awal elektron yang relatif pada atom ketika dikenai medan listrik. Hal ini menciptakan dipol terinduksi yang meningkatkan sifat elektrik material. Lalu yang keempat ada fungsi Langevin yang menggambarkan hubungan antara polarisasi suatu bahan dan kekuatan medan listrik yang diterapkan. Fungsi ini menjelaskan kecenderungan polarisasi pada kekuatan medan yang tinggi yang menyoroti respon material terhadap pengaruh eksternal. Thermal properties of insulating material. Ada dua, yaitu efek suhu pada resistansi isolasi. Poin pertama, resistansi isolasi menurun seiring dengan meningkatnya suhu yang menyebabkan potensi kebakaran. Pada suhu tinggi, bahan dapat menunjukkan berkurangnya kekuatan elektrik. Resistansi isolasi dapat diukur dengan meter untuk menilai kondisi di bawah berbagai suhu. Lalu untuk yang kedua, gradasi dari klasifikasi thermal. Bahan isolasi diklasifikasikan berdasarkan kinerja thermalnya, termasuk kelas Y, A, E, B, B, F, A, dan C. Setiap kelas memiliki suhu kerja pembatas yang ditentukan, mulai dari 90 derajat Celcius untuk bahan yang tidak diberi perlakuan hingga 250 derajat Celcius untuk keramik yang berkinerja tinggi. Lalu dapat memahami gradasi thermal sangat penting untuk memilih bahan yang sesuai dalam aplikasi suhu tinggi. Next, chemical properties of insulator. Tahanan dan stabilitas bahan kimia. Bahan isolasi harus menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap kimia, terutama asam dan basa, untuk menjaga integritas dan kinerjanya. Yang kedua, oksidasi yang dipercepat pada suhu tinggi dapat menyebabkan korosi kimiawi sehingga membutuhkan bahan yang secara kimiawi lembab dalam kondisi operasional. Yang ketiga, stabilitas kimiawi sangat penting untuk umur panjang bahan isolasi, menjaga kerusakan dari waktu ke waktu dan memastikan kinerja listrik yang stabil. Next, bahan isolasi paten yang umum dipakai. Yang pertama ada PVC atau polyvinyl chloride.
PVC banyak digunakan dalam isolasi listrik karena kekuatan dieelektrik dan fleksibilitasnya yang tinggi. PVC cocok untuk aplikasi tegangan rendah dan tahan terhadap korosi kimia. Lalu ada material keramik seperti porselen menawarkan stabilitas termal dan sifat isolasi listrik yang sangat baik. Material ini umumnya digunakan dalam aplikasi suhu tinggi dan sebagai isolator pada saluran listrik. Yang ketiga ada mika, adalah mineral alami yang digunakan karena kekuatan dieelektrik dan ketahanan termalnya yang tinggi. Mika sering ditemukan dalam kapasitor dan isolator listrik, memberikan kinerja yang andal dalam kondisi ekstrim. Next, bahan isolasi cair dan gas. Yang pertama ada minyak transformator sebagai isolator cair. Minyak transformator yang berasal dari sumber mineral memiliki tegangan tembus di 50 kV RMS. Cocok untuk aplikasi tegangan tinggi. Minyak ini juga memberikan pendinginan dan perlindungan dari kelembapan. Yang kedua ada udara sebagai isolator gas. Udara berfungsi sebagai isolator alami dengan kekuatan dieelektrik sekitar 20 kV per cm. Pada kondisi normal, udara digunakan dalam memutus arus dan saluran transmisi untuk isolasi listrik. Next, polimer sintetis inovatif untuk isolasi. Yang pertama ada polietilena. Polietilena merupakan polimer yang banyak digunakan dan dikenal karena sifat isolasi fisiknya yang sangat baik. Terhadap kelembapan dan gaya rendah. Polietilena cocok untuk aplikasi tegangan tinggi dan memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Yang kedua ada teflon atau PTFE. Teflon menawarkan ketahanan thermal yang luar biasa dan sifat gesekan rendah, sehingga ideal untuk aplikasi tegangan tinggi dan frekuensi yang tinggi. Permukaan anti lengketnya mencegah kontaminasi dan meningkatkan durabilitas alat listrik. Lalu yang ketiga ada keunggulan dibandingkan bahan tradisional, yaitu polimer sintetis seperti polietilena dan teflon memberikan kinerja yang lebih baik, bobot yang lebih ringan, fleksibilitas yang lebih baik, dan ketahanan yang lebih baik terhadap bahan kimia dibandingkan dengan bahan isolasi tradisional seperti karet dan kaca. Nah, untuk kesimpulannya, bahan isolasi mencegah aliran arus yang tidak perlu, mencegah korsleting, memberikan isolasi thermal. Sifat dieelektrik seperti sifat dieelektrik yang tinggi, tanpa dieelektrik dan kehilangan dieelektrik yang rendah menjamin keandalan. Polarisasi dieelektrik dan stabilitas thermal dan kimia mendukung kinerja material dalam berbagai kondisi. Sifat-sifat ini memungkinkan bahan isolasi untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem kelistrikan di berbagai industri. Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Mas. Boleh. Dari presentasi Masnya itu saya ada pertanyaan. Manfaat bahan isolator sendiri bagi rumah tangga itu gimana? Oke, izin menjawab ya Mas. Oke, manfaat untuk bahan isolator untuk rumah tangga, yaitu untuk melindungi terutama pada listrik di rumah kita dari kebocoran arus listrik dan mencegah untuk korsleting listrik. Yang kedua ada untuk peralatan listrik kita supaya tidak ada arus bocor yang dikarenakan medan listrik atau bisa juga rusak karena medan yang terlalu panas. Mungkin itu aja. Ya, Apakah sudah jawab. Terima kasih. Next, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, Mas Kadek. Ya, jelas saya mau tanya, apa perbedaan bahan isolator dan bahan konduktor? Oke. Untuk bahan, izin menjawab ya. Untuk bahan isolator itu mempunyai tingkat resistansi yang sangat tinggi. Jadi listrik itu tidak bisa melewati benda yang memiliki resistansi yang tinggi. Seperti bahannya contohnya seperti karet ya, seperti karet itu lah. Untuk yang bahan konduktor itu memiliki resistansi yang sangat rendah, hampir 0. Nah itu jadinya listrik bisa melewatinya, seperti tembaga, aluminium, begitu. Apakah sudah terjawab Mas? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.